Nusa Lontar menjadi julukan bagi Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Hampir di semua sudut wilayahnya bisa ditemui tumbuhan lontar. Jadi, wajar pulau seluas 1.200 km persegi ini mendapat julukan Pulau Seribu Lontar. Lontar atau Borassus flabellifer merupakan jenis tumbuhan palem-paleman yang banyak kegunaan layaknya pohon kelapa. Semua bagian pohon lontar bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan bangunan. Di pulau ini, musim kemarau akan dibarengi dengan musim berbunganya lontar. Berarti, musim untuk membuat gula lontar segera dimulai. Petani menyadap pohon lontar yang sudah berumur 10 tahun ke atas, di mana lontar sudah siap berkembang biak dan mengeluarkan tandan bunga jantan maupun betina. Semua tandan bunga jantan dan betina dari pohon lontar bisa disadap air niranya. Untuk memanen sadapan air lontar, Om Eki harus memanjat pohon setinggi lebih dari 10 meter. Butuh keahlian khusus untuk bisa memanjat pohon tegak lurus ini, apalagi saat angin yang cukup kencang bertiup. Bagian ujung tandan bunga lontar diiris sebagai tempat keluarnya air nira dan langsung ditampung dalam wadah daun lontar yang biasa disebut haik. Air sadapan lontar ini kemudian diturunkan untuk ditampung ke dalam wadah haik yang berukuran lebih besar. Lontar akan disadap sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Saya masak dulu ya. Hasil sadapan pagi hari akan lebih banyak dibandingkan hasil sadapan sore hari. Karena produksi nira, tandan lontar akan maksimal di malam hari. Nantinya, air sadapan pagi akan dimasak menjadi gula lontar. Sementara hasil sore hanya akan dijadikan minuman segar. Ada beberapa jenis gula yang dibuat oleh masyarakat Rote, yaitu gula lempeng, gula air, dan gula semut. Perbedaan hasil olahan ini hanya terletak dari lama dan cara pemasakannya saja. Bersama Mama Neta, aku akan memasak hasil sadapan Om Eki ini menjadi gula lempeng. Air lontar disaring terlebih dahulu sebelum dimasak dalam bokor atau kuali masak. Gula lontar memiliki rasa yang manis, tetapi kandungan gulanya sendiri lebih rendah dari gula pasir, sehingga baik dikonsumsi yang sedang diet gula. Kaya akan glukosa, tiamin, vitamin C, serta protein dan mineral yang baik bagi kesehatan. Pada awal pemasakan, air lontar tidak perlu diaduk, cukup didiamkan saja, tetapi api tetap menyala besar. Air lontar 1 bokor sedang ini akan dimasak sekitar 2 jam. Lamanya waktu pembuatan gula tergantung dari besarnya api serta banyaknya air lontar yang dibuat. Jika air lontar sudah mendidih serta mengental dan terlihat menyusut, artinya gula lontar mulai masak. Untuk itu, air gula diaduk-aduk agar bagian bawah gulanya tidak mengendap. Gula yang sudah matang dipindahkan ke wadah kecil dari batok kelapa untuk didinginkan dan diaduk-aduk kembali. Selanjutnya, gula dicetak ke dalam bulatan daun lontar. Cetakan ini terbuat dari potongan daun lontar yang dibentuk bulat dan tipis. Hasil cetakan gula lontar yang tipis, bulat dan berbentuk lempeng inilah yang menyebabkan gula dari bagian barat Pulau Rote ini biasa disebut gula lempeng. Tidak perlu menunggu lama. Gula yang dicetak akan cepat kering dan bisa langsung digunakan. Bonjour. Ya, Ma. Mari angkat sudah tempat kue. Oh, iya, Mama. Yang ini, Mama? Iya. Berbagai jenis makanan bisa dibuat dengan tambahan bahan baku gula lempeng dari Rote ini. Di Desa Tua Lima Rote Barat Laut, hasil gula lempeng selain dijual, juga bisa dibuat menjadi campuran kue kuk dan kue bajongko. Untuk dibuat kue kuk, gula lempeng akan dicampur dengan kacang tanah sangrai. Nantinya, campuran kedua bahan ini akan menjadi isian dari kue berbahan baku tepung ketan. Sebelum dicampur, kacang tanah disangrai terlebih dahulu sampai matang. Kacang sangrai selanjutnya diremas-remas untuk memisahkan kulit ari dari biji kacangnya.
Sisa kulit ari yang masih bercampur kacang harus dibuang dan dibersihkan dengan cara ditampi. Hasil kacang sangrai selanjutnya ditumbuk hingga halus. Gula lempeng yang sudah aku buat tadi selanjutnya dicampurkan dengan kacang tumbuk. Kemudian kedua bahan ini diaduk hingga merata. Air santan kelapa akan digunakan sebagai penyatu adonan, diberi sedikit garam sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Selanjutnya, santan akan ditambahkan ke dalam tepung beras ketan dan diuleni. Semua bahan diaduk dan dicampur rata hingga adonan menjadi kalis. Pewarna makanan merah ditambahkan ke dalam adonan agar kue menjadi lebih cerah dan menggugah selera. Adonan yang sudah kalis ini kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Bagian tengahnya kemudian diberi isian berupa campuran gula dan kacang tumbuk. Selanjutnya, adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang bagus. Hasil cetakan ini diletakkan di atas potongan daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur, agar saat dimasak, kue tidak lengket di atas tempat pengukusan. Mama, ini saya kukus dulu ya. Iya. Kue selanjutnya dikukus selama 15 menit saja. Uap air dari panci pengukusan akan mematangkan semua bagian kue hingga siap santap. Rasa manis kue kuk yang berasal dari gula lempeng yang dicampur dengan kacang berbalut tepung ketan ini sangatlah enak. Penggunaan gula lempeng dari air lontar yang rendah kalori dapat menjadi alternatif penggunaan pemanis pada kue dan bahan masakan. Tentu saja, gula lempeng ataupun gula yang berasal dari air lontar ini lebih baik dari gula pasir buatan pabrik. Pemanfaatan hasil alam yang tepat akan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.